Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Renungan Senandika malam ini dibawa judul Kisah Sang Pembeli dan Pemilik Toko. Pada suatu hari di sebuah kota kecil di Jepang, datanglah seorang ibu berpakaian sederhana ke sebuah toko kue mewah di kota itu. Dia datang untuk membeli kue manju atau kue yang terbuat dari kacang hijau berisi selai. Pelayan-pelayan toko itu sangat terkejut melihat ibu itu karena pakaiannya yang sangat sederhana menunjukkan bahwa dia seorang yang miskin. Sementara toko itu adalah tempat berbelanja orang-orang kaya. Karena itu seorang pelayan dengan terburu-buru membungkus kue yang dipesan ibu itu dengan maksud supaya si ibu bisa segera meninggalkan toko mereka. Tapi belum sempat ia menyerahkan kue itu, seorang bapak setengah baya melangkah keluar dari ruang dalam toko itu. Bapak itu adalah sang pemilik toko. "Tunggu, biarkan saya yang menyerahkannya." Pemilik toko itu kemudian menyerahkan bungkusan kue kepada sang ibu, sambil sang ibu menyerahkan uang pembayaran. Pemilik toko itu membungkuk hormat. "Terima kasih atas kunjungan Anda." Setelah sang ibu berlalu, pemilik toko itu berbalik dan menemukan pelayan-pelayan tokonya sedang memandangnya kebingungan. Karena dia memang sudah hampir tidak pernah lagi melayani pelanggan sendiri. "Saya harus melayaninya sendiri," katanya. Ibu tadi adalah seorang pembeli istimewa. Pelayan-pelayan toko itu masih saling bertatapan kebingungan. Tapi tak ada seorang pun yang berani bertanya. "Selama ini yang membeli kue di toko kita adalah orang kaya," kata sang pemilik toko. "Mereka bisa membeli berapa saja dan kapan saja, sekalipun harga kue di toko kita agak mahal. Tetapi ibu tadi pasti harus mengorbankan sebagian penghasilannya yang tidak seberapa untuk bisa menikmati kue manju dari toko kita. Karena itulah dia harus dilayani dengan hormat." Saudara, pesan singkat untuk kita malam hari ini. Kita terkadang terdorong untuk menilai seseorang dari apa yang ia pakai, apa yang ia punya, dan lain-lain. Hal ini tidak saja terjadi pada kehidupan orang-orang dunia atau orang-orang di luar gereja, tetapi juga terjadi di dalam gereja. Mestinya kehidupan gereja tidak memandang seperti cara dunia memandang seseorang. Tuhan tidak pernah memandang tampilan, kekayaan, atau gelar yang kita miliki. Tepat seperti firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Biarlah kita belajar untuk menilai manusia dari kacamata Tuhan. Saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua dalam Senandika Gembala GKO. Shalom.